Setengah jalan Gibran, 16 gebrakan rubah Solo jadi menawan. Beliau di mana aja pas yuk. Kalau saya lihat. Sendiri akan mendukung? Saya dukung. Saya kira dari dulu saya dukungnya. Ya, sekali lagi sebagai kader partai dan kader warga kita harus siap. Ada perintah untuk maju. Ada perintah untuk tetap stay di Solo, ya tetap stay di Solo. Awal mula maju jadi wali kota Solo, sebagian orang meragukan kemampuan Gibran Rakabuming Raka. Apakah mampu anak muda memimpin Solo seperti bapaknya? Nyatanya, belum setengah jalan Gibran sudah menunjukkan kemampuannya yang istimewa, bak pendekar silat. Bahkan terpendamnya luar biasa, kemampuannya untuk memimpin suatu daerah kini terbukti. Pertama kali Ngantor langsung melakukan koordinasi internal untuk penataan birokrasi di pemerintahan kota Solo dengan tangkas. Itu jelas menunjukkan Gibran sangat teliti dan hati-hati serta visioner sebelum memulai bekerja untuk membuat Solo agar menuju Smart City di masa depan. Untuk itu dia menggebrak dengan pondasi kuat yaitu 16 titik prioritas pembangunan kota Solo yang sudah dikerjakan dalam setahun setelah dilantik, bahkan sebagian sudah diselesaikannya. Tidak perlu terlalu serius dibandingkan dengan kinerja wali kota sebelumnya, Pak FX Rudi. Levelnya sudah beda, walau sama-sama dari kandang banteng. Yang wajar kalau penilaiannya lebih baik Mas Gibran karena dari segi pendidikan saya jauh, dari segi kapital lebih baik Mas Gibran. Terbukti di tangan Gibran, kota Solo menunjukkan perubahan dan kemajuan signifikan dalam setahun terakhir ini. Ada 16 gebrakan yang mampu mengubah wajah Solo menjadi menawan. Berikut ulasannya. Mega proyek fenomenal Masjid Sheikh Zayed sudah selesai dan bisa dinikmati masyarakat umum beserta dengan segala fasilitasnya, seperti Islamic Center yang dibangun di area masjid tersebut demi meningkatkan kualitas umat Islam di Surakarta. Pembangunan single elevated railway atau rel layang joglo dengan anggaran hampir 1 triliun rupiah sudah memasuki tahap akhir ini untuk mengurai kemacetan di wilayah Solo Utara. Wali kota sebelumnya apa terlintas memikirkan hal ini? Solo Technopark yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2009 lalu menjadi bagian dari ekosistem Smart City ternyata tak dapat diselesaikan Pak FX Rudi. Entah permasalahannya apa. Smart City merupakan konsep kota pintar yang mengintegrasikan penerapan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari segala sisi termasuk sosial dan ekonomi. Padahal Solo masuk ke dalam jajaran 10 Smart City yang ada di tanah air ini langsung dikebut Gibran pembangunannya. Sejumlah peremajaan dan pembangunan fasilitas baru dilakukan. Akhirnya Solo Technopark pun menjadi ikon baru kota Solo. Gibran pun menggandeng berbagai pihak strategis, salah satunya perusahaan teknologi Shopee. Ini barangkali tak terfikirkan oleh wali kota sebelumnya. Pembaruan fasilitas kawasan sains dan teknologi Solo Technopark hasil kolaborasi dengan Shopee ini sudah diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bersama dengan wali kota Solo Gibran Rakabuming. Dan gebrakan Gibran Gumregah ini benar-benar akan membuat kota Solo semakin menawan. Revitalisasi berbagai pasar dari Pasar Ngarsopuro sampai Pasar Jongke, dari koridor Gatot Subroto hingga kebun binatang Juruk yang sudah jadi taman safarinya Solo itu. Pembangunan shelter dan gor indoor Manahan, revitalisasi Lokananta, revitalisasi sentra IKM Mebel Gilingan, revitalisasi Pura Mangkunegaran dan Kasunanan, penataan kawasan kumuh Semanggi Mojo, dan masih banyak lagi di luar 16 titik prioritas itu. Jadi jelas, rekam jejak wali kota Solo Gibran ini tergolong mulus dan kinerjanya mentereng dalam setahun lebih memimpin kota Solo ini. Belum lagi sederet penghargaan ia terima dengan rendah hati sebagai kerja semua pihak yang terlibat. Tak heran Gibran dianggap kandidat pemimpin masa depan Indonesia yang layak diperhitungkan. Sekali lagi PDIP berhasil mencetak kader potensial dari Solo di bawah pimpinan Ketua DPC PDIP Solo Bapak FX Hadi Rudiatmo. Lantas bagaimana dengan dorongan berbagai pihak pada Gibran untuk maju DKI 1 ataupun Jateng 1? Kalau di Jawa Tengah sih kita selalu mengatakan mungkin beliau nggak ada tandingan. Kalau di Jawa Tengah belum nggak ada tandingan, kenapa harus ke DKI gitu loh? Sinyal dorongan agar Gibran maju di Pilgub di salah satu wilayah itu telah dilontarkan oleh Ketua Partai Gerindra maupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dorongan yang berupa sinyal tersebut wajar diberikan, mengingat kebutuhan regenerasi masing-masing partai politik harus dilakukan sedini mungkin. Pemilihan antara maju di DKI Jakarta atau Jawa Tengah nampaknya harus dipertimbangkan matang oleh partai pengusungnya, karena keduanya mempunyai kebutuhan pendekatan yang berbeda.
Ancaman pilihan kepala daerah yang diwarnai politik identitas seperti yang terjadi di Pilkada DKI 2017 lalu juga perlu jadi perhatian agar tidak terulang kembali. Kalau hal tersebut mampu dikelola oleh kandidat dalam hal ini Gibran, maka ia akan mendapatkan basis massa yang cukup. Misalnya pendukung ayahnya dulu, tetapi tidak berarti program kerja tidak diperhitungkan. Apakah akhirnya sinyal itu akan bersinar lebih terang atau meredup akan berpulang pada Gibran? Masyarakat menunggu legasi yang Gibran banget. Ayo Mas Wali Gibran, sampean bisa.